Pada kesempatan kali ini kita akan bahas saya rasa topik yang sangat penting bagi kita semua, terutama di zaman sekarang, zaman internet, zaman medsos, yaitu bertakwa kepada Allah tatkala sendirian. Yang secara umum Allah menyuruh kita untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan terlalu banyak dalam Al-Quran, ittaqullah, ittaqullah, bertakwalah, bertakwalah. Yang kita tahu hakikat takwa adalah melakukan ketaatan dan menjauhi larangan. Dan terlebih lagi, puncak takwa itu takwa tatkala bersendirian. Nabi SAW pernah berwasiat kepada seorang sahabat, ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Ya, haitsuma kunt maksudnya dimanapun dan kapanpun, tatkala di depan banyak orang maupun tatkala bersendirian. Dan kata takwa sendiri kalau secara bahasa maknanya adalah penghalang, ya. Dan dimaksudkan jika disebut takwa dengan albir, maka takwa itu lebih spesifik tentang meninggalkan maksiat. Ya, tentang meninggalkan maksiat. Sebagaimana dikatakan oleh penyair, khallid dzunuba saghiraha wa kabiraha dzaka tuqa wasna kamashin fawqa ardi syauqi yahdharu ma yara la tahqiranna saghiratan innal jibala minal asa. Tinggalkanlah dosa yang besar maupun yang kecil, itulah hakikat dari takwa. Jadilah engkau seperti orang yang berjalan di atas tanah yang penuh dengan duri, maka dia akan berjalan dengan waspada, duri besar, duri kecil. La tahqiranna saghiratan, dan janganlah engkau meremehkan dosa yang kecil, sungguhnya gunung tersusun dari batu-batu yang kecil. Seorang kalau dia waspada meninggalkan dosa-dosa, ya, dosa kecil dia waspada, maka dia akan selamat. Tapi kalau dia cuek, mudahkan dirinya melakukan dosa kecil, akhirnya dia mudah melakukan dosa besar. Ibarat seorang kalau berjalan melewati, seperti disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, jika seorang melewati pecek, maka dia berusaha jalan pelan-pelan, diangkat sarungnya atau diangkat izarnya. Tapi ketika ternyata sarungnya, izarnya atau celananya kena pecek sedikit, kena pecek sedikit, kena pecek sedikit, akhirnya dia cuek. Akhirnya dia cuek. Kalau bahasa Jawa, wes kadung, ya. Kadung. Oleh karenanya, tapi kalau dia selalu berusaha, tatkala ada kotor sedikit dia bersihkan, tatkala kotor sedikit dia bersihkan, maka dia akan mudah selamat. Jadi kita dituntut untuk meninggalkan dosa, ya. Dan itu adalah hakikat takwa, dosa besar maupun dosa kecil. Kita tidak meremehkan dosa apapun, baik besar maupun kecil, karena kita memandang siapa yang kita maksiati. Kita memandang kepada siapa yang memerintahkan kita untuk bertakwa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan di zaman ini, seperti tadi saya sebutkan, ya, bertakwa tatkala sendirian semakin tertuntut, karena sarana untuk bermaksiat semakin banyak dengan bervariasi dengan varian-variannya. Semua yang mau bisa dahulu orang kalau bermaksiat mau melihat yang haram, mau akses yang haram, tidak bisa karena tidak ada akses dan sarana. Tapi zaman sekarang orang bisa melihat apa saja, dan kita sudah lihat betapa banyak kerusakan timbul akibat hilangnya rasa takwa tatkala bersendirian. Banyak rumah tangga yang hancur, banyak penuntut ilmu yang terfitnah dengan fitnah wanita gara-gara hilangnya takwa tatkala sendirian. Betapa banyak pemuda yang mengeluh dan kepada saya dalam bentuk tulisan, bahkan bertemu secara langsung, terjebak dengan syahwat, kemudian tertawan dengan syahwatnya sehingga dia tidak bisa, ya, meninggalkan kecanduan maksiat yang dia lakukan. Kenapa? Karena hilangnya takwa tatkala sendirian. Maka pembahasan ini penting bagi kita semua agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertakwa, bukan hanya tatkala di hadapan banyak orang, tetapi juga tatkala sedang bersendirian. Baik, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak dalil tentang keutamaan bertakwa kepada Allah
takut kepada Allah tatkala sendirian. Banyak ayat. Di antaranya dalam surat Al-Mulk ayat 12 itu Allah berfirman, "Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir." Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka bil ghaib tatkala bersendirian. Lahum maghfirah, bagi mereka ampunan, wa ajrun kabir, dan ganjaran yang besar. Kenapa ganjaran atau pahala dari bertakwa kepada Allah tatkala sendirian ternyata pahalanya besar? Karena ini bukti iman seorang yang benar. Kalau kita ingin tahu iman kita benar atau tidak, maka inilah ujiannya. Kata para ulama, jika terkumpul pada dirimu dua hal, ketahuilah bahwasanya kau sedang diuji. Pertama, tidak ada yang melihatmu. Yang kedua, akses untuk maksiat mudah. Akses untuk maksiat mudah. Jika telah terkumpul padamu dua perkara ini, ketahuilah kau sedang diuji, maka kau akan tahu kualitas imanmu ketika itu. Siapa yang lolos atau lulus dalam ujian ini, maka dia akan mendapatkan ampunan wa ajrun kabir, ganjaran yang besar. Kenapa? Berarti dia telah menghadirkan muraqabatullah. Dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa. Terutama tatkala dia sendirian, dia tahu Allah sedang melihatnya, Allah sedang memandangnya, Allah sedang menilainya. Dan di antara nama-nama Allah adalah Ar-Raqib. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ar-Raqib artinya memandang sambil fokus mengawasi. Makanya diartikan dengan Maha mengawasi. Dia lebih spesifik daripada Al-Basir. Al-Basir Maha melihat. Ya, Ar-Raqib Maha mengawasi. Bahkan Allah menamakan dirinya dengan Al-Khabir. Ketika Allah berbicara tentang pandangan mata, Allah berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, dzalika azka lahum, innallaha khabirun bima yasnaun." Katakanlah kepada orang yang beriman untuk menundukkan sebagian pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, itu lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirun bima yasnaun, sungguhnya Allah Maha Khabir. Khabir itu mengetahui dengan detail, memandang dengan detail. Ya. Bima yasnaun, Allah memandang, mengetahui dengan detail. Jadi bukan sekedar ilmu, tapi dia mengilmui dengan detail, namanya khabir, yaitu benar-benar ahli, benar-benar pakar. Dia memandang dengan detail, mengetahui dengan detail apa yang kalian lakukan. Makanya dikatakan jika seorang berbicara dengan temannya, kemudian dia melirik ada wanita yang lewat, maka sebelum dia mengedipkan matanya, maka Allah sudah tahu dan Allah sudah catat, meskipun teman depannya tidak tahu apa yang dia lihat. Tapi Allah khabir. Allah khabir. Makanya Allah mengatakan, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan lirikan mata, dan Allah mengetahui isi hati manusia. Jangankan lirikan matamu, gerak-gerik matamu, sedangkan apa yang bergulir di hatimu, Allah pun tahu. Maka orang yang bisa bertakwa tatkala bersendirian, berarti akidahnya kuat. Dia meyakini Allah Maha melihat apa yang dia lakukan secara detail. Dia tahu, dia yakin bahwasanya Allah menilai setiap lirikan matanya. Kemudian dia, ya, keyakinannya tersebut membuat dia menghalangi dirinya dari berbuat kemaksiatan. Maka dia telah menghadirkan muraqabatullah, dan dia telah mencapai derajat ihsan. Anta budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak, yaitu dia beribadah kepada Allah dan dia merasa yakin bahwasanya Allah sedang melihatnya. Dan kita tahu derajat paling tinggi adalah derajat al-ihsan. Maka jika seorang bisa bertakwa kepada Allah tatkala sendirian, maka dia mendapatkan jalan yang besar. Allah mengatakan lahum maghfirah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya, wa ajrun kabir, dan dia akan mendapatkan ganjaran yang besar. Dia mendapatkan double dosanya diampuni, ditambahkan plus ganjaran yang besar. Ayat berikutnya dalam surat Qalf ayat 33, Allah berfirman juga tentang model manusia spesial yang bisa bertakwa kepada Allah ketika dalam kesendiriannya. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Kemudian surga pun ditekatkan. Uzlifat maksudnya didekatkan kepada orang-orang bertakwa dan tidak jauh. Dan ini diantara bentuk pemulihan Allah terhadap orang-orang yang beriman.
di mana surga didekatkan kepada mereka agar mudah mereka masuk ke dalam surga tersebut. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Inilah surga yang telah kalian dijanjikan kepada siapa? Likulli awwab, kepada orang senantiasa kembali kepada Allah, hafiz, yaitu yang menjaga perintah Allah dan menjauhi larangannya. Terus Allah jelaskan orang-orang tersebut yang awwab, hafiz, siapa? Man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib, yaitu orang yang takut kepada Ar-Rahman tatkala sendirian. Tatkala sendirian. Maka mereka disebutkan secara spesifik akan didekatkan surga kepada mereka pada hari kiamat. Demikian juga di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala surat Ar-Rahman, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang yang takut akan kedudukan Rabb-nya, dia akan mendapatkan 2 surga. Maka sebagian ahli tafsir menyebutkan tafsir ini, itu waliman khafa maqama rabbih jannatan. Demikian juga ayat yang semisalnya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa, dalam surat An-Nazi'at. Dan orang yang takut kepada kedudukan Rabb-nya dan menahan dirinya dari hawa nafsu, maka baginya surga. Ayat ini terkait dengan orang yang terbetik hatinya untuk bermaksiat. Syahwatnya mulai tergerak, kemudian dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin melakukan maksiat, tiba-tiba dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun berhenti dari maksiat tersebut karena dia takut kepada Allah meskipun dalam kesendirian. Maka dia mendapatkan 2 surga. Baik. Ini semua dalil-dalil yang menunjukkan akan keistimewaan orang yang takut kepada Allah tatkala sendirian, bertakwa kepada Allah tatkala sendirian. Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat dengan bagaimana mereka lulus dari ujian Allah ketika mereka sedang berihram. Jadi kita tahu di antara aturan ihram, kalau orang sedang berihram maka tidak boleh berburu. Ya. Boleh mengambil saydul bahri, kalau ada ikan di laut boleh, tapi kalau saydul bar, yaitu buruan di darat, maka tidak boleh diburu. Itulah di antara larangan ihram. Tidak boleh berburu. Kalau ada kelinci misalnya, atau ada hewan-hewan buruan, maka tidak boleh diburu, meskipun mereka dalam kondisi lapar. Ternyata Allah menguji para sahabat. Allah sebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat 94, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bi syai'in minas saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu may yakhafuhu bil ghaib. Wahai orang yang beriman, sungguh benar-benar Allah akan menguji kalian dengan sedikit hewan buruan. Tanaluhu aydikum wa rimahukum, yang mudah kalian tangkap atau mudah kalian panah. Liya'lamallahu may yakhafuhu bil ghaib, agar Allah mengetahui mana di antara kalian yang takut kepada Allah tatkala bersendirian. Jadi Allah sengaja menguji hamba. Dan kala itu para sahabat diuji, mereka sedang berihram, mereka dalam kondisi lapar, tiba-tiba ada hewan lapar, atau ada hewan buruan depan mata mereka. Kalau mereka tiba-tiba jinak hewan tersebut, mau ditangkap bisa, mau dipanah bisa. Mereka dalam kondisi apa? Lapar. Jadi ini ujian bagi mereka. Ternyata mereka takut kepada Allah meskipun tidak ada yang melihat mereka. Dan Allah sengaja menguji tersebut. Allah berkata, liya'lamallahu may yakhafuhu bil ghaib, agar Allah tahu mana di antara hambanya yang takut kepadanya tatkala bersendirian. Dari sini saya katakan tadi, sebenarnya Allah mengatakan, kalau sudah terkumpul pada dirimu 2 hal, tidak ada yang lihat. Pertama, tidak ada yang lihat. Yang kedua, akses untuk maksiat mudah, ketahuilah kau sedang diuji oleh Allah. Allah ingin tahu takwamu benar atau tidak. Allah ingin tahu bagaimana kualitas imanmu. Sebagaimana para sahabat diuji dan akhirnya mereka lulus dari ujian tersebut radhiyallahu taala anhum ajmain. Ya. Saking begitu sulitnya ini takwa dalam kesendirian, ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan contoh dalam Al-Quran bagaimana sosok seorang yang berhasil bertakwa dalam kesendiriannya
ketika tidak ada orang lain yang tahu. Seperti kisah siapa? Kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Yang kita tahu diuji dengan ujian yang sangat berat. Seandainya dia bermaksiat maka tidak ada yang tahu. Ya. Kata Allah, وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. Kata Allah, dan wanita yang Nabi Yusuf alaihissalam tinggal di rumahnya, wanita tersebut Imra'atul Aziz, yaitu istri dari sang pembesar, mungkin sekelas menteri di zaman tersebut, ada yang mengatakan menteri keuangan, merayu Yusuf. Waghallaqatil abwab, kemudian dia menutup segala pintu-pintu, ya, segala pintu tertutup semuanya. Ya. Kemudian waqalat haytalak, kemudian dia mengatakan silakan wahai Yusuf. Dan ini ujian yang sangat berat karena tidak ada orang kecuali hanya dia dengan siapa? Yusuf. Dan itu pintu semua tertutup. Dan sang wanita sangat cantik jelita karena dia istri menteri. Kalau menteri yang benar pasti cari istri yang cantik. Bangsawan yang benar pasti cari istri yang cantik. Pastilah, nama laki-laki ya. Jadi Imratul Aziz yang konon namanya Zulekha ini sudah sangat cantik. Dan selain cantik ternyata dia menghias dirinya. Dalam sebagian qiraat disebut wahitulak, yaitu aku siapkan diriku untuk dirimu. Jadi dia sudah cantik, kemudian dia menghiasi dirinya dengan kecantikan. Kemudian dia telah menutup segala pintu. Wa ghallaqatil abwab. Segala pintu-pintu sudah ditutup. Kemudian dia adalah wanita yang duitnya banyak karena dia istri bangsawan. Kemudian ujian berikutnya dia yang mulai merayu. Betapa banyak lelaki ketika di hadapan wanita dia tidak tergoda. Tetapi ketika wanita yang mulai menggoda, dia mulai goyang ya. Ternyata gue ganteng juga ternyata misalnya. Ternyata saya oke juga. Kok bisa wanita tersebut tertarik sama saya? Mulai imannya apa? Goyang, mulai jenggotnya goyang, akhirnya goyang-goyang yang lainnya. Ya. Kemudian Yusuf alaihissalam dia juga jauh dari kerabatnya. Dia di Mesir sementara keluarganya di Palestina. Jarak antara Mesir dengan Palestina sangat jauh. Artinya kalau dia maksiat, tidak usah malu-malu. Orang takut bermaksiat kalau ketahuan keluarganya, ketahuan kakaknya, ketahuan kabilahnya. Tapi dia orang asing di Mesir. Kemudian dia masih muda. Tentu syahwat, gejolak syahwat pemuda tidak sama dengan syahwat kakek-kakek dan nenek-nenek. Tentu berbeda. Ya. Sehingga Nabi Yusuf alaihissalam diuji dengan ujian yang berat. Tatkala dia sedang bersendirian dengan Zulekha. Artinya kalau dia melakukannya nggak ada yang tahu. Tetapi dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun kabur. Di antara Yusuf berkata, "Innahu rabbi ahsana mathwaya." Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Ada dua tafsiran di kalangan para ulama tentang makna innahu rabbi ahsanu mathwaya. Ada yang mengatakan innahu rabbi maksudnya tuanku, yaitu suamimu wahai Zulekha. Itulah majikan laki-lakiku telah berbuat baik kepada aku, telah memuliakan aku. Bagaimana aku membalasnya dengan keburukan berkhianat dengan istrinya. Pendapat lain mengatakan innahu rabbi itu Allah Subhanahu wa taala. Rabbku Allah telah berbuat baik kepada aku, telah berikan aku berbagai macam kenikmatan. Bagaimana aku gunakan kenikmatan tersebut untuk berbuat maksiat kepadanya. Tapi intinya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah ini sebagai peringatan bagi kita semua tentang bertakwa kepada Allah tatkala bersendirian. Demikian juga Nabi SAW menyebutkan kisah semisal ini. Contoh tentang kisah 3 orang yang terjebak dalam goa, kemudian akhirnya mereka berdoa, kemudian Allah pun membuka batu yang menutup pintu goa tersebut. Di antara 3 orang tersebut ya, yang satu adalah berbakti kepada kedua orang tuanya, yang kedua artinya meninggalkan zina karena takut kepada Allah, dan yang ketiga orang yang amanah. Lihat, orang kedua takwa kepada Allah. Dia menyebutkan tentang kisahnya, dia bilang, ya Allah, ya, saya dulu punya sepupu, ibnatu ammi, sepupu, putri dari pamanku,
yang sangat saya cintai. Kalau ada lelaki sangat cinta kepada seorang wanita, itulah cintaku kepadanya. Dan saya sudah berusaha merayunya, dia tidak mau. Jadi wanita pujaan dikejar-kejar oleh sang lelaki, tapi dia selalu enggan. Dan laki-laki kan begitu, kalau sudah ngejar-ngejar tidak mau, semakin penasaran. Iya atau tidak? Wallahu a'lam. Maka dia kejar-kejar, tidak mau. Sampai akhirnya Allah mentakdirkan wanita ini sedang mengalami kesulitan. Sehingga akhirnya dia terpaksa butuh uang. Akhirnya dia mau melakukan hal yang nista. Dia datang kepada sang laki yang tergila-gila kepadanya. Dia butuh uang yang banyak. Emas yang banyak. Saya lupa disebutkan apa, 100 dinar atau lebih daripada itu ya. Intinya setengah kilogram emas atau lebih daripada itu ya. Akhirnya sang laki kumpulkan harta dengan syarat dia menyerahkan kehormatannya kepada sang laki. Wanita itu setuju. Akhirnya ketika dia kumpulkan uang, dia bilang kepada wanita dan wanita tersebut sudah pasrah. Kemudian dia sudah siap untuk menggauli sang wanita. Dia sudah duduk di antara dua kaki sang wanita sebagaimana seorang suami yang duduk di hadapan istrinya. Tinggal berhubungan, tahu-tahu wanita tersebut berkata, "Ya Abdullah, ittaqillah, wa la tafuddal khatam illa bihaqqihi." Wahai hamba Allah, wahai si fulan, bertakwalah kepada Allah. Janganlah engkau memecahkan kehormatan kecuali dengan haknya. Maka tiba-tiba dia kaget, dia tersentak, maka dia meninggalkan wanita tersebut. Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bayangkan lelaki ini ya dalam kondisi yang sangat sulit kalau bukan karena iman yang Allah berikan kepadanya, dia enggak mungkin selamat. Kata orang lelaki itu, kalau sudah syahwatnya bergejolak ya, maka 2/3 akalnya hilang. Itu kaidah lelaki. Kalau 2/3 syahwatnya sudah bergejolak, maka kalau aja syahwatnya sudah bergejolak 2/3 akalnya apa? Hilang atau hilang seluruh akalnya ya. Kalau perempuan sudah cemburu baru akalnya apa? Hilang. Kalau sudah lihat barang mewah akalnya juga hilang. Tapi kalau laki-laki sudah bergejolak syahwatnya akalnya hilang. Laki-laki maupun perempuan ya. Makanya ya Allah menggambarkan bagaimana akal bisa hilang ketika syahwat bergejolak seperti Allah mengisahkan ketika para wanita Mesir melihat Nabi Yusuf alaihissalam. Allah berfirman, "Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah." Tatkala mereka melihat Yusuf yang begitu tampan, maka mereka potong-potong tangan mereka. Mereka bilang ini bukan manusia, ini malaikat. Saking tampannya Nabi Yusuf dan sudah syahwat mereka bergejolak, mereka sampai motong tangan mereka, sampai berdarah, mereka tidak sadar. Kenapa? Karena sudah syahwat bergejolak. Orang kalau sudah syahwat bergejolak, dia lupa diri. Yang penting syahwatnya tersalurkan. Bahkan kalau ada gempa bumi, dia tidak peduli. Itu gambarannya. Makanya orang kalau sudah syahwat bergejolak, dia tidak pikir istrinya, dia tidak pikir anaknya. Sama wanita juga gitu. Sudah dirayu oleh laki untuk melakukan perzinahan, dia tidak peduli dengan suaminya, dia tidak peduli dengan anak-anaknya. Yang penting syahwatnya tersalurkan. Nah laki-laki ini, ya, makanya kalau seorang masih di awal syahwat, dia masih bisa selamat. Dia masih bisa mengontrol dirinya. Tapi kalau syahwatnya sudah bergejolak, 90% tidak selamat. Kecuali Allah kasih petunjuk. Kalau Allah kasih petunjuk. Lelaki ini, dia sudah syahwat bergejolak. Sudah di depan wanita pujaannya. Ini bukan wanita sembarang. Ini wanita yang dia puja-puja selama ini sudah di tangannya. Dia tinggal melakukan, tiba-tiba wanita itu berkata, "Ittaqillah." Gak dari tadi juga ngomongnya sekarang. Ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah. Subhanallah. Saya bayangkan itu laki-laki luar biasa. Ya. Kalau mungkin selain dia, iblis akan datang. Tidak apa-apa, habis ini bertobat. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Itu kan iblis begitu. Seperti ketika saudara-saudara Yusuf ingin membuang Yusuf. Mereka berkata, "Wa takunu mim ba'dihi qauman sholihin." Sudah kita buang Yusuf dulu. Setelah ini kita jadi orang-orang soleh, begitu.
Setan yang pernah datang kepada saudara-saudara Yusuf juga pernah datang sama kita. Kalau lagi bermaksiat, lakukan saja. Habis ini bertobat. Sampai ketika sebenarnya ulama kalau tidak salah Ibnu Qayyim menyebut tentang Nabi Adam ketika dirayu oleh iblis dengan rayuan yang luar biasa. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis bersumpah, "Ya Adam, demi Allah, saya ini benar-benar ingin kebaikan bagimu ya Adam. Makanlah buah tersebut, maka kau akan kekal abadi." Maka Adam pun, padahal Allah sudah ingatkan, hati-hati iblis. Adapun Adam alaihissalam pun goyang, akhirnya dia makan. Dan ulama mengatakan bisa jadi iblis datang kepada Adam atau hatinya berkata, iblis membisikkan dalam hatinya, setelah ini kau bertobat. Setelah ini kau bertobat. Lihat lelaki tersebut, ketika diingatkan, maka dia bisa mengalahkan syahwatnya. Ketika disuruh bertakwa kepada Allah, padahal kalau dia melakukannya, maka tidak ada yang melihatnya. Rasulullah sebutkan contoh ini, ya, agar kita tahu kemuliaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bersendirian. Akhirnya pintu goa mulai bergeser. Orang yang ketiga juga luar biasa. Orang yang ketiga luar biasa. Bertakwa kepada Allah tatkala sendirian. Di antara makna tatkala bertakwa dalam tatkala sendirian itu Allah tentang juga sebenarnya mengatakan adalah mengenai bertakwa dalam masalah amalan hati. Itu kau melawan hasad karena kau tahu Allah mengetahui isi hatimu. Orang tidak ada yang tahu. Tapi kau takut kepada Allah karena hasad adalah dosa misalnya. Ya. Engkau takut riya, orang tidak ada yang tahu kau riya. Karena ini masalah hati. Yang tahu hanya Allah. Tapi kau lawan karena kau tahu Allah tidak suka dengan hal tersebut. Kau merasa dirimu sombong dan kau sadar, maka kau lawan. Kau merasa dirimu ujub, maka engkau lawan. Karena kau tahu Allah tidak suka dengan orang yang ujub dan orang yang sombong. Di antara amalan bertakwa kepada Allah dalam kesendirian adalah bertakwa kepada Allah dalam urusan hati. Karena tidak ada yang tahu isi hati kecuali apa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Orang ketiga, sebagaimana kita tahu kisahnya masyhur. Dia punya kanali ujara, dia punya para pekerja, suruh bekerja. Kemudian semua pekerja dia sudah kasih gajinya, kecuali satu orang. Dikasih gaji, kata dia nanti aja. Disimpanlah gaji tersebut. Dalam riwayat disebutkan salah satu asa, cuma 3 sa', yaitu satu sa' kira-kira 3 kilo, kira-kira 9 kilo entah tumbuhan tertentu, entah gandum atau yang lainnya. Kemudian dia pergi. Akhirnya bosnya ini, orang ini, dia pun berniat baik, maka dia pun mengembangkan, dia tanam 3 sok itu atau dia jual belikan, pokoknya dia kembangkan. Dia kembangkan 3 sok tersebut, berkembang, akhirnya dari 9 kilo ini berubah, dia belikan onta, dia belikan kambing, dia belikan sapi, sampai jadi banyak. Dan dia niatnya semuanya hasilnya untuk orang tersebut, karena dia mengelolanya untuk kebaikan orang tersebut. Akhirnya setelah sekian tahun, setelah berubah menjadi banyak onta, banyak kambing, banyak sapi, orang ini datang. Kata dia, "Ya Abdullah ittaqillah, a'tini haqqi." Wahai bos, bertakwa kepada Allah, mana gajiku dulu? Sekarang baru datang. Maka bosnya berkata, semua yang kau lihat itu adalah milikmu. Kambing-kambing, onta-onta, sapi-sapi. Kata dia, "Ya Abdullah, la tahza' bi." Wahai bos, jangan ngejek aku. Ini main-main. Kan dia tahu gaji dia cuma sedikit. Kata bosnya, "Benar itu semua punyamu." "Benar?" "Benar." Maka dia pun ambil seluruh onta-onta, dia ambil seluruh sapi, dia ambil seluruh kambing, dia bawa pergi tanpa menyisakan 1 ekor pun sebagai tanda terima kasih. Kan? Dia bawa semuanya. Mungkin kalau kita, kan tidak ada yang tahu cuma siapa? Allah. Yang tahu niat saya mengelola itu untuk dia siapa? Allah. Saya tidak pernah bikin perjanjian di notaris, tidak pernah. Yang tahu tidak ada perangkonya, yang tahu cuma saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau orang tidak takut kepada Allah, saya cuma bercanda aja. Sini. Ini, ambil beras nih 9 kilo. Cuma karena dia tahu Allah menilai isi hati, maka dia serahkan semuanya dan orang tersebut tidak berterima kasih. Mengatakan, "Ya Allah, in kuntu fa'alta dzalik, ya, ibtiqa wajhik fafruj anna ma kunna fih."
Ya Allah, kalau aku melakukannya itu semua karena Engkau ya Allah ikhlas, bukakanlah pintu gua, artinya pintu gua terbuka. Ini contoh juga, dia bertakwa kepada Allah tatkala bersendirian dalam menunaikan amanah. Dalam menunaikan apa? Amanah. Kalau yang pertama, bertakwa kepada Allah tatkala sendirian dalam meninggalkan maksiat. Yang ini bertakwa kepada Allah tatkala sendirian dalam menunaikan amanah karena tidak ada yang tahu kecuali hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah zaman sekarang juga yang saya pernah dengar cerita. Pertama, kisah seorang syekh saya dengar langsung, dia cerita. Ada seorang dai, ya, dia sebut namanya dan saya kenal dai tersebut. Ya. Syekh terkenal, sering beri pengajian. Dia suatu hari sedang bersafar ke luar negeri, ke luar Arab Saudi. Kemudian singgah dia di suatu kamar, di hotel. Tahu-tahu di malam hari datanglah seorang wanita mengetuk pintu. Dia kira petugas hotel, dia buka, ternyata wanita sedang berhias dengan penuh menggoda. Dengan kecantikan luar biasa, dengan seksi luar biasa. Merayu syekh tersebut. Akhirnya syekh tersebut segera tutup pintu, dia kunci. Kemudian dia sholat, dia takut. Itu wanita ketuk pintu. Syekh. Ini cerita ya, ilustrasi aja intinya. Tengah malam, maka syekh tersebut, kemudian apalagi seorang jauh dari istri sendirian, tidak gampang kalau sendirian, tidak ada istri, tidak ada teman, tidak ada kawan. Ya, yang hanya Allah dan malaikat yang mengawasi. Maka syekh tersebut cerita dia pun sujud kepada Allah. Dia menangis. Dia bilang, ya Allah, selama ini saya berdakwah, apakah harus hancur malam ini semua yang sudah saya usahakan? Dia menangis, dia berdoa, dia menangis. Sampai panggilan tersebut tidak ada lagi. Selamat, alhamdulillah. Kemudian perjalanan selesai, dia pulang, turun di Jeddah. Begitu pulang turun dari Jeddah, ada telepon bunyi, dia angkat. Ya, Syekh Fulan, iya, saya punya putri, ingin engkau nikahi putriku. Subhanallah. Tinggalkan kambing betina, dapat kembang indah ya. Akhirnya Allah gantikan dengan yang lebih baik. Jadi dia menikah dengan wanita yang cantik juga ya. Ini kisah ya. Kisah yang lain terjadi di UIM. Allah alam akan kemudian tapi saya diceritain sama teman saya ya dari Libya. Cerita, kata Firanda kok nggak ingat kisah. Kisah apa? Yusuf Afrika. Gimana maksudnya Yusuf Afrika? Dia bilang satu hari, kan kita di kampus itu ada namanya Wihda 1, Wihda 2. Wihda 2 itu ada satu kamar, ada 4 kamar. Jadi masuk kamar, dalamnya ada 4 kamar disekat. Salah satunya situ ada orang Afrika sama orang Rusia. Mereka satu kamar. Ketika mereka akan pulang ke liburan biasa, masing-masing belikan oleh-oleh buat istrinya. Ini orang Rusia, dia beli jilbab, beli abaya. Kemudian dia coba di kamar. Kemudian ketika temannya datang, dia kerjain, dia prank. Maka temannya kaget. Kata dia, dia kabur. Akhirnya dia jatuh. Orang menamakannya Yusuf Afrika. Padahal itu jenggotan yang pakai apa? Pakai cadar. Ini kisah aja ya. Subhanallah ya. Setiap kita tentu pernah mengalami kondisi ini. Diuji tatkala kita bersendirian. Ada yang lihat hanya Allah. Ya. Dan yang mencatat hanya malaikat. Maka kita ingatlah bahwasanya inilah ujian. Allah sedang menilai iman kita. Maka seorang berusaha untuk bertakwa kepada Allah tatkala dia sendirian, mengingat kembali tentang keutamaan-keutamaan orang yang bertakwa kepada Allah tatkala sendirian. Allah mencela orang-orang yang hanya bertakwa kepada Allah tatkala di hadapan banyak orang. Allah berfirman, ya, yastakhfuna minallah wa la yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Ditafsirkan oleh sebagian ulama,
yastahyuna minan nas wala yastahyuna minallah. Lagi nonton film Korea, terus ada yang wala ditahfid tapi nonton film Korea. Malu. Kalau ada anak kecil datang, kita malu nggak? Om, nonton apa om? Enggak, ini cuma mau tahu aja. Kayak apa sih? Kadang-kadang setan datang. Saya pernah diceritain sama kawan di Belanda. Jadi ada orang datang, dia disebut inilah Ustadz atau Kiai datang. Di sana ada tempat rusak. Saya juga belum pernah lewat situ. Saya ke sana tapi saya nggak lewat situ ya. Alhamdulillah ya. Di tempat situ katanya ada perempuan kemudian di etalase tidak pakai baju sama sekali. Jalan umum, jadi orang lihat perempuan bergaya-gaya tanpa busana sedikit pun. Kalau dia mau masuk mau berzina, bayar sekian. Kalau mau lebih daripada itu, tambah lagi bayar. Terus ada seorang dai atau yang lagi mungkin dakwah ke sana, minta diantarkan sama kawan. Kawan itu cerita. Saya disuruh ngantar. Saya bilang, buat apa Ustadz? Saya ingin tahu kayak apa. Nggak perlu. Setan sering datang, kita masuk di dunia maya, kemudian bilang, pingin tahu ya terjebak. Hingga akhirnya kita tidak malu lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis Sauban, ya, tentang orang-orang yang seperti ini. Rasulullah SAW mengatakan ya, tentang suatu kaum yang mereka datang pada hari kiamat, ya, dengan membawa pahala ke amsali jibali Tihamah. Mereka membawa pahala seperti gunung, seperti pegunungan Tihamah. Maka Allah menjadikan pahala tersebut seperti habaan mansur, hancur seluruhnya. Ya. Maka para sahabat bertanya siapakah mereka itu? Maka Rasulullah jelaskan, innahum qaumun idza khalau bimaharimillah intahakuha. Mereka adalah suatu kaum yang jika mereka sedang bersendirian dengan halal yang haram, maka mereka langgar. Mereka langgar. Nah, di sini tentu ada pembicaraan di kalangan para ulama, apakah ini sifat orang munafik ataukah bisa diterapkan umum kepada orang beriman. Kalau ditinjau dari Qiyas al-Aqsi, terbalikan. Bukankah Allah mengatakan orang yang bertakwa dalam kesendirian, innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi, tadi apa? Lahum maghfirah wa ajrun kabir. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah tatkala bersendirian tidak ada yang lihat, bagi mereka ampunan, itu mereka punya dosa-dosa gugur. Bahkan dapat bonus ajrun kabir. Maka kalau kita lihat kebalikannya, berarti yang tidak bertakwa kepada Allah ketika bersendirian, mereka punya pahala malah gugur. Kalau kita lihat keterbalikannya. Tapi ini hadis ini ada pembahasan. Sebenarnya mendhaifkan, sebenarnya menafsirkan, maksudnya orang munafik. Tapi Rasulullah menjelaskan ada suatu kaum, innahum qaumun idza khalau bimaharimillah intahakuha. Mereka adalah kaum jika mereka di luar secara umum kelihatan bertakwa, tapi ketika bersendirian mereka melanggar larangan Allah. Maka orang-orang tersebut ketika hari kiamat membawa pahala yang banyak, semuanya apa? Semuanya gugur, dijadikan habaan mansura, jadikan seperti debu yang berterbangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka tidak lulus ujian, mereka tidak bertakwa kepada Allah tatkala sendirian. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kembali kepada kita. Kita sudah mendengar banyak kerusakan ya, gara-gara tidak ada takwa tatkala bersendirian. Saya sudah pernah sampaikan juga. Saya punya kawan, subhanallah, dia meninggal rahimahullah. Beliau di Madinah, saya ahsabuhu salihan. Menurut saya dia orang soleh. Orang soleh, orang baik. Dia cerita sama saya, dia bermimpi buruk tentang istrinya. Istrinya di Indonesia. Nah, akhirnya cerai dengan teman saya. Sampai teman saya cerita di antara hal yang memilukan, 17 tahun ke atas, ini sudah besar-besar semua kan. Jadi sampai saya berhubungan dengan istri saya, Ustadz, istri saya sambil main Facebook. Yang penting, selesaikan hasrat. Sampai kayak gitu. Fitnah.
internet luar biasa. Ini satu kisah. Kisah yang lain, kemarin saya hajian, gue ada yang bertanya, saya lagi haji tahun lalu. Saat ini ada kawan bertanya, kenapa dia pasang CCTV di rumahnya untuk ngawasi anak-anaknya, karena anaknya kayaknya ada masalah, saya lupa sakit atau ada masalah. Istrinya nggak tahu. Ternyata dia lagi buka CCTV, dia dapat istrinya sedang buka laptop atau buka apa. Kemudian mulai buka baju di depan laptop tersebut, interaksi sama orang fitnah luar biasa. Fitnah luar biasa. Pembicaraan cinta bersemi. Temu. Dia bilang saya tidak mulai. Dia ancam, pokoknya saya akan gini, entah dia permalukan atau apa. Sekali lagi, kata dia sekali lagi, terakhir. Akhirnya dia datang lagi, terakhir lagi, zina terakhir maksudnya. Itu wanita akhirnya dibunuh. Akhirnya dibunuh. Dimulai dengan apa? Dengan internet. Di antara juga saya pernah dengar langsung ada seorang wanita nangis, telepon saya. Suaminya, yang dekat dengan suaminya, kalau tidak salah 15 tahun. Dan udah punya anak banyak. Suaminya akhir-akhir ini main internet. Bikin hubungan dengan ini, dengan ini. Ternyata suaminya akhirnya kejerumus dalam homoseksual. Apakah dia dulu pernah homo kemudian kambuh kembali? Selama ini normal aja kata dia Ustaz. Intinya di ujung dia homoseksual. Itu sudah ngaji. Kita tidak bicara orang-orang awam. Udah ngaji lama, udah kenal agama lama. Akhirnya di persidangan dan dia ngaku dia homo dan cerai. Rumah tangga buyar. Semua ini gara-gara apa? Gara-gara lepas kontrol ketika bersendirian. Terus ini fitnah menimpa siapa saja. Ya, tidak pandang bulu. Apakah orang awam, apakah penghafal Quran, apakah da'i, apakah ustadz, namanya fitnah wanita, fitnah lawan jenis. Benar sabda Nabi SAW, ma taraktu ba'di fitnatan adarra ala rijal minan nisa. Aku tidak pernah meninggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki seperti fitnah apa? Wanita. Lebih dari fitnah jabatan, lebih daripada fitnah popularitas, lebih daripada fitnah harta, lebih dari fitnah diagung-agungkan. Fitnah paling berat fitnah apa? Wanita. Cerita masih banyak sekali namun saya nggak bisa ceritakan. Tapi saya tahu ini cerita bahwasanya fitnah ini sangat luar biasa. Terus bagaimana kita selamat? Setiap kita punya HP. Ada yang nggak punya HP? Punya HP. Selama ada kuota, maka itu fitnah. Zaman dulu orang bilang kalau mau selamat jangan keluar rumah. Udah di rumah aja. Selamat. Karena fitnah semua di luar rumah. Zaman sekarang dalam rumah pun semua fitnah di tangan kita. Semua dunia dalam genggamanmu. Mau akses apa saja bisa. Lihatulillah. Orang yang tadinya hafal Quran hancur gara-gara sekali dia nonton. Dikirim klip sama temannya, dia nonton, rusak semuanya yang dia sudah bina selama bertahun-tahun. Rusak semua. Terus bagaimana cara keluar? Rumah tangga bisa rusak dan yang pertama, saya katakan jalan keluar. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahada. Perbanyak doa tersebut. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau takut kepadamu dalam kondisi sendirian atau di depan orang lain. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahada. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau untuk bertakwa kepadamu, takut kepadamu dalam kondisi bersendirian maupun ketika di hadapan banyak orang. Doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit, ya wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkanlah hatiku di atas agamamu. Berdoa terus, nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang jelas adalah tundukkan pandangan. Pertarungan kita
dengan fitnah internet hanya cuma pandangan pertama. Itu pertarungan musuh depan kita mudah. Ada musuh depan kita, bagaimana kita mengalahkannya? Cuma tinggal tundukkan pandangan, selesai. Karena ketika itu syahwat kita belum bergejolak, hasrat kita belum berkobar. Maka untuk tundukkan pandangan selesai, mudah, selesai. Kita lagi mau dengar kajian syekh, mau dengar kajian ustadz, tahu-tahu cewek kelihatan buah dadanya, kelihatan fitnah-fitnahnya. Mudah, tinggal balikan pandangan atau banting HP atau scroll ke atas, selesai. Scroll ke atas, selesai. Itu mudah. Kita masih di puncak keimanan. Enggak, selesai. Jadi pertarungan cuma pada pandangan pertama. Dan itu Rasulullah sudah bilang, isrif basarak, palingkan wajahmu. Lakal ula walaysat laka thaniyah. Dimaafkan bagimu pandangan pertama dan bukan bagimu pandangan kedua. Jadi kalau kita lihat, kita tidak sengaja, kita tidak berdosa insya Allah. Karena kita niatnya untuk lihat kebaikan, tahu-tahu lewat depan kita tinggal palingkan, tinggal scroll, astagfirullah, selesai. Makanya pertarungan pada pandangan pertama, bukan pandangan kedua. Kalau pandangan kedua, ketiga, kita pasti kalah, dipastikan kalah. Pandangan pertama, dipastikan kita menang. Insya Allah menang. Tapi harus langsung balik pandangan. Makanya dikatakan, kullul hawadithi mabda'uha minan nazar. Wa mu'zamun nar min mustasghari syarar. Seluruh malapetaka dimulai dari pandangan pertama. Api yang besar dimulai dari percikan yang kecil. Pandangan pertama ini, kalau kita biarkan, selesai. Kita ngelihat, kita melotot, kita melirik, syahwat sudah berkobar, kita sudah tidak bisa mengontrol diri. Karena kita sudah ditawan oleh syahwat kita. Di saat itulah kita gugur, pasti gugur. Pasti gugur, siapapun dia. Tabiat manusia, kalau sudah syahwat bergejolak, illa man rahimallah, kecuali dirahmati oleh Allah, dia pasti gugur siapapun dia. Dan fitnah ini tidak mengenal, saya katakan. Bukan berarti Anda hafal Quran, Anda selamat. Bukan berarti Anda ustadz, bukan berarti Anda penceramah. Fitnah ini mengenai siapa saja. Sudah banyak bukti. Fitnah wanita menggilas banyak orang. Cerita ngeri-ngeri. Maka untuk selamat, pertarungan pada pandangan yang pertama. Kemudian, di antara cara untuk selamat, tahukah Anda bahwasanya Zulekha, konon namanya itu tuh riwayat lemah, menamakan Imra'atul Aziz Zulekha. Tapi disebut pada tafsir, di antaranya disebut namanya apa? Zulekha, meskipun tidak ada hadis yang sahih. Taruhlah namanya Zulekha. Atau sebagaimana Allah sebutkan, Imra'atul Aziz, istri sang bangsawan. Dia sudah merayu Yusuf berulang-ulang, bukan sekali aja. Dia berkata, "Walaqad rawattuhu an nafsihi fasta'sam." Tunggu, aku telah merayunya. Tapi dia bertahan diri. Tidak kasih celah sedikit pun. Cara kita selamat dari fitnah-fitnah seperti ini, jangan kasih celah sedikit pun. Kapan kasih celah sedikit pun, gugur. Contoh. Antum lagi sendiri, tahu-tahu ada akhwat kirim foto. Ustadz, perkenalkan saya. Saya mau konsultasi Ustadz. Antum terpesona, langsung hapus, langsung blokir. Jangan di-save fotonya. Jangan kasih celah. Kapan kasih celah sedikit, setan masuk. Betul banyak, benar. Hukum orang berbicara berdua dalam chatting, japri, itu bukan khalwat, bukan. Khalwat itu fisik. Tetapi ini juga menimbulkan fitnah, maka para ulama banyak mengharamkan jika sampai berbicara berdua tanpa batas, tanpa ada perlunya. Ustadz kaifa haluk? Wih, siapa ini? Ana ukhti fulana, Masya Allah. Tahu bahasa Arab, mulai. Setan masuk. Ya akhi, di antara cerita sedih yang saya pernah hadapi, ada orang umroh sama saya. Umurnya mungkin 55 atau 60-an. Benar ini, saya tidak 55-an mungkin. Dia umroh sama istrinya, dia duduk berdua sama saya, Ustadz, itu istri saya, Ustadz. Saya sedih, kenapa? Istri saya berzina, Ustadz. Kenapa berzina? Dia belajar bahasa Arab sama seorang Ustadz. Belajar bahasa Arab nih. Kemudian mungkin ada tugas-tugas, japri. Tahu-tahu berzina. Mau saya apakan Ustaz? Dia bilang, dia minta maaf enggak? Udah Ustaz, dia udah nangis, sudah menyesal semua. Sudah, saya bilang maafin.
Ini bukan cewek 30 tahun. Udah 55 tahun. Tapi 55 tahun di hadapan 70 tahun tetap aja cantik. Laki-laki kalau sudah syahwat, mau 50, mau 60, mau 70, dia tidak peduli. Artinya bukan mengenai anak-anak muda aja. Luar biasa ini. Maka jangan buka celah. Jangan buka celah sama sekali. Yang buat kita terjerumus, kenapa? Karena kita kasih celah. Ustadznya lagi, oh kalau buat kamu halal. Masya Allah, udah terbawa. Bukankah orang bisa terpesona dengan tulisan orang? Bisa. Atau bicara di grup itu perempuan bicara dengan bijak. Masya Allah ya. Luar biasa kok jawabannya bijak. Padahal kopas, gak ngerti. Kalau kita kasih celah, kita pasti gugur. Supaya selamat, jangan. Kalau kita nggak tahu iman kita, kita ini nggak tahu kapan iman kita kuat, kapan iman kita jatuh. Bukti membuktikan, kenyataan membuktikan. Lelaki kelemahannya pada sesumbar bisa menjatuhkan juret, akhirnya dia oleh karenanya jangan kasih celah, ikhwan. Jangan kasih celah. Saya tidak bisa menjamin diri saya. Saya ini siapa sih? Saya juga laki-laki. Dan saya normal, paham? Kalau cewek goda, tidak tergoda, tidak normal namanya, paham? Alhamdulillah saya masih normal. Saya tetap saja takut dengan fitnah wanita. Meskipun qadarullah istri saya lebih dari satu ya. Tetap aja saya pun masih khawatir. Makanya di antara usaha saya tidak punya nomor telepon perempuan. Perempuan kalau menghubungi saya, nggak bisa kecuali lewat istri saya. Kecuali ada satu orang, nenek-nenek tapi, panitia pengajian. Karena suami dia ada hubungan keluarga dengan kerabat dengan saya. Saya panggil juga tante, suaminya saya panggil om. Istri saya juga kenal. Karena kita nggak tahu kapan iman kita apa lemah. Tahu-tahu ada akhwat mencurhatkan suaminya, Ustaz suami saya begini. Tahu-tahu dia mulai, oh begini caranya. Bijak sekali Ustaz ini. Subhanallah. Terus, akhwat ini sabar sekali, perlu ditolong nih. Padahal kita rusak rumah tangga orang. Ada setan punya cara, ente masih TK, setan profesor ya. Iblis sudah hidup sejak kapan? Iblis sudah hidup sudah ribuan tahun. Dia tahu cara menggoda ente ini, tahu. Dan kita semua target. Kata iblis, la aghwiyannahum ajma'in. Saya akan sesatkan mereka semua. Kita semua target iblis. Mau penghafal Quran, mau ustadz, mau dai, ya. Mau siapapun. Kalau kita buka celah, maka kita terkadang tidak mampu. Kita aja udah tutup celah, kita terkadang tergoda. Dan sering tergoda, apalagi kalau kita membuka celah. Baik. Cara berikutnya, agar kita selamat. Itu semua dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah ingat-ingat tentang kebaikan Allah. Nikmat Allah yang berikan kepada kita. Sebagaimana tadi tafsir dari surat Yusuf alaihissalam. Ketika dirayu oleh Zulaikha, dia berkata, Innahu Rabbi ahsana mathwaya. Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Ingat, Allah berfirman, Alam naj'al lahu ainain. Sungguh, bukankah aku telah menjadikan bagi dia dua mata? Itu nikmat. Dua mata ini untuk bertakwa kepada Allah. Bukan kita gunakan untuk membangkang kepada Allah. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, maka semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita sedang tergoda, ingat segera nikmat Allah. Ya Allah, berapa banyak nikmat Allah berikan kepada kita. Nikmat mata, nikmat istri. Masih banyak orang tidak punya istri. Masih banyak orang tidak punya rumah. Ya, masih banyak orang hidup susah. Saya diberi kenikmatan, diberi kemewahan, diberikan kuota. Ada kuota ternyata buat apa? Maksiat. Ingat nikmat-nikmat tersebut. Kata Yusuf, Innahu Rabbi ahsana maswaya. Rabbku sudah buat baik sama aku. Kenapa saya bermaksiat?
Baik, di antara hal ya, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, saya carikan ayatnya. Dalam surat Al-A'raf ayat 201. Ini juga ketika kita tergoda, kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 201, "Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun." Sungguhnya orang bertakwa, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitan, yaitu dia merasa ada godaan, ada setan yang berkeliling membisikkan, menggerakkan hasratnya. Ayo lihat, ayo nonton, ayo telepon, ayo dengar. Coba kenang masa lalu, dulu lagu itu enak, dulu lagu itu indah. Coba lihat foto pacarmu dulu, bagaimana kondisinya sekarang. Ini mulai setan mulai berkeliling. Setan satu, setan dua, setan tiga. Bisik sana, bisik sini. Dan seorang bertakwa dia sadar, saya sedang tergoda nih. Tergoda. Syahwat mulai bergejolak. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitan tadzakkaru, jika dia merasa sedang diwaswasi oleh syaitan, maka dia pun ingat kepada Allah, ingat hari kiamat. Ingat bisa jadi dia meninggal ketika dia sedang bermaksiat. Ingat jangan sampai ini adalah su'ul khatimah. Ingat jangan sampai inilah awal dari penyimpangan dia dan seterusnya. Ingat kematian, ya. Fa idza hum mubsirun, maka mereka pun melihat dan sadar, intinya mereka pun sadar ketika ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain ingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan terlalu banyak Allah berikan nikmat kepada kita, ingat juga tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang Allah sebutkan, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang yang takut dengan keagungan Allah, bagi mereka dapat dua surga. Di antara tafsiran para salaf, seorang ingin bermaksiat kemudian dia ingat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara orang yang Allah akan naungi pada hari kiamat kelak, rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seorang yang tatkala sendirian dia ingat Allah maka dia pun menangis. Ingat, ya Allah, kenapa saya seperti ini? Nangis, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak melanjutkan syahwat yang sedang berkobar tersebut. Rasulullah bersabda, ainani la tamassumahuman nar. Dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ainun batat tahrusu fi sabilillah, mata yang berjaga tidak tidur karena menjaga daerah perbatasan. Wa ainun bakat min khasyatillah, dan mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mata kita gunakan untuk maksiat. Baik, agar kita terhindar dari ini semua. Berikutnya kita juga ingat, kalau seorang sudah terjebak, ini yang keberapa ini? Orang kalau sudah terjebak dengan syahwat mata, dan mata adalah salah satu sarana zina. Dan tidak ada yang bisa terhindar apalagi zaman ini. Semua kita pasti pernah kena. Karena siapa yang berinteraksi dengan medsos, dia pasti pernah melihat haram. Mau TikTok, mau Facebook, mau YouTube, mau apa lagi, Instagram. Semuanya pasti ada perempuan terbuka auratnya, tampil dengan begitu seksinya, dengan indahnya. Pasti di semuanya ada. Dan Rasulullah telah mengabarkan akan hal ini. Kata Rasulullah SAW, ya, kataballahu li bini Adam hadzahu minaz zina. Mudriku dzalika la mahalah. Allah telah mencatat bagi anak Adam, dia pasti kecipratan zina. Tidak mungkin dia menghindar. Ainani tazniyan, dua mata berzina, wa zinahuma nazar. Dan zina mata adalah dengan memandang. Itu memandang hal-hal yang menimbulkan apa? Syahwat. Wal udhunani tazniyan, wa zinahuma istima'. Dan dua telinga berzina. Zinanya mendengar lagu-lagu cinta, lagu-lagu bikin syahwat bergejolak. Kau yang di sana, aku yang di sini, rindu kepadamu, rindu, macam-macam lah. Tentang keelokan, tentang macam-macam. Bikin syahwat. Musik aja dengar bisa timbul apa? Syahwat. Tangan berzina dengan meraba-raba, menyentuh. Kaki berzina menuju tempat zina. Kemudian kata Nabi, wal farju yusaddiqu dzalik au yukadzibu. Dan penentuannya pada kemaluannya. Kalau dia lanjutkan, jadi zina beneran. Bukan cuma sarana. Kalau dia menghindar, maka sarana tersebut gagal menjerumus dalam zina. Tapi kata Nabi, tidak ada yang selamat dari zina mata. Oleh karenanya,
Kita ingat kalau seorang terjerumus dalam zina mata, dia melihat hal yang haram, maka betapa banyak penderitaan yang dia rasakan. Pertama, dia menghabiskan waktu banyak untuk maksiat. Karena orang kalau sudah zina mata, biasanya kecanduan. Dia bukan nonton sekali, bukan nonton 2 kali, dia nonton sampai setiap hari mungkin setengah jam, 1 jam. Terkadang itu berlanjut sampai puluhan tahun. Terkadang dia sudah menikah, masih terus berlanjut. Zina mata yang tiada henti-hentinya. Bayangkan setiap hari dia bermaksiat setengah jam, khusus untuk zina mata. Bagaimana kalau 1 hari 1 jam? Bagaimana kalau 1 hari 2 jam? Bagaimana kalau 1 tahun, 2 jam kali 365, 700 jam dia bermaksiat setiap hari, setiap tahun. Dibuka catatan amal, isinya zina mata semua. Waliyadzubillah. Sementara temannya tiap hari baca Quran, mandang Al-Quran. Sementara temannya, ya, yang lain memandang buku tafsir, memandang syekh ceramah, memandang ustadz ceramah. Sementara dia memandang film Korea, film India, film Hollywood, film Bollywood. Seri 1, seri 2, seri 3, seri 4. Melihat klip-klip film terbaru, kemudian dia nonton lagi, dikirim klip sama orang, dia nonton lagi. Berapa jam dia buang, terakumulasi, ketika dia meninggal dibuka semuanya. Maka dia rugi dan rugi dan rugi. Yang pertama. Jadi dia akan dihisap semuanya. Yang kedua, Allah akan mencabut kebahagiaan dari dirinya. Orang yang sudah menikah, kemudian suka mengumbar pandangan, melihat wanita-wanita yang bukan istrinya, maka akhirnya kebahagiaan dicabut dari dirinya. Dia melihat istrinya tidak manis lagi. Padahal aslinya istrinya manis. Aslinya. Cuma gara-gara dia sering lihat wanita yang lebih manis, akhirnya istrinya jadi kecut. Jadi hambar. Dan itu sudah konsekuensi maksiat. Akhirnya tidak hasrat lagi lihat apa? Istrinya. Akhirnya pikiran macam-macam. Mau inilah, mau anulah, mau kawin lagi lah, mau inilah, lihat istri orang lah, lihat. Sudah, dia tidak ada lagi hasrat sama istrinya. Akibat maksiat yang dia lakukan. Bukan karena apa-apa, akibat maksiat. Akibat maksiat. Beda kalau orang tundukkan pandangan. Maka jadilah istrinya selalu menarik, selalu cantik, selalu dia berhasrat selama istrinya. Dia tidak pernah lihat macam-macam. Dan itu berlaku bagi laki-laki dan wanita. Wanita yang sering nonton film Korea, lihat suaminya, la ilaha illallah. Yang ini Masya Allah, kayak boneka cantik. Satu, kayak boneka gosong. Repot. Dia nggak asal lihat semua. Suaminya ngajak ke kamar, mau ke kamar mandi, kolam renang, dia nggak mau. Dia nggak tertarik. Karena sering nonton yang tidak benar. Laki-laki dan perempuan sama aja. Maka kebahagiaan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dia menderita. Kenapa menderita? Karena lihat sesuatu yang tidak bisa dia raih. Ibarat orang selalu lihat makanan enak tapi dia nggak bisa beli, ya kan? Menderita nggak? Menderita. Enak banget. Tapi nggak bisa beli, nggak bisa rasa. Ya sama. Tiap hari lihat cewek cantik tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Ngapain? Sementara yang halal tidak bisa dia nikmati. Bukankah itu penderitaan? Penderitaan. Tadinya dia makan tempe terasa enak. Begitu dia kenal, lihat pizza, lihat macam-macam. Tempe sudah nggak enak lagi. Sementara yang tersedia cuma apa? Tempe. Bukankah dia menderita? Menderita. Nah, ini diantara penderitaan orang yang bermaksiat. Kebahagiaan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak menikmati. Makanya doa yang Nabi ajarkan kepada salah seorang sahabat. Meskipun doa ini untuk masalah hutang, tapi maknanya benar. Allahumma kfini bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan perkara yang halal dari perkara yang haram. Artinya, biarkan aku puas dengan perkara yang halal. Jangan sampai aku puas dengan perkara yang haram. Siapa yang berpandangannya? Dia yang menderita sendiri. Mau laki mau perempuan menderita. Suaminya jadi hambar, istrinya jadi hambar. Dan dia hidup dalam angan-angan, penderitaan. Antum lihat bagaimana Allah siksa orang-orang kafir. Mereka ketika berfantasi dalam hubungan seks misalnya, seks yang haram.
Mereka tidak pernah puas dengan ini perempuan, ganti yang lain, ganti yang lain, ganti yang lain. Sampai kelainan seksual. Dengan cara memukul, dengan cara ini, sampai kepada hewan, rusak. Sampai dengan laki-laki, sampai dengan hancur sudah. Tidak ada kepuasan sama sekali. Sampai timbul kelainan seks. Sampai di sebagian negara, saya pernah dengar, Allah alam benar tidaknya, sampai orang sudah kehilangan hasrat seks, nggak ada. Sudah sampai tidak ada hasrat. Saking di puncak kerusakan. Sementara seorang tinggal di kampung, tidak melihat macam-macam, bahagia dengan istrinya, padahal istrinya agak pesek, tapi lihat begitu indah. Kenapa dia nggak pernah lihat macam-macam? Iya atau tidak? Iya. Suaminya kelihatan manis, hitam manis, seperti coklat, kopi susu, enak. Tapi kalau sering lihat Korea, jadi kayak donat hangus. Baik, di antara keburukan, ini saya pernah dengar dari Syekh Abdul Razak cerita. Ada seorang pemuda datang kepada dia. Zaman dulu, bertahun-tahun lalu dia suka nonton macam-macam. Kemudian dia bertobat setelah bertahun-tahun. Ternyata dampak dari maksiat tersebut tidak hilang dengan mudah. Dia bilang, wahai Syekh, saya sujud, ketika saya sedang sujud, tiba-tiba setan menggambarkan file lama dibuka lagi tentang film yang tidak-tidak. Sementara saya dalam kondisi apa? Sujud. Ini antara hal yang mungkin dilupakan oleh seorang. Terkadang seorang bermaksiat, file tersebut tidak mudah apa? Hilang. Karena disebutkan dalam asar bahwasanya an-nadhr al-muharram sahmun masmumun min siham iblis. Pandangan haram adalah anak panah beracun yang dilemparkan oleh iblis. Ketika masuk terlalu dalam, dicabut pun masih ada apa? Sisanya. Maka kita hanya menyiksa diri kita. Baik. Di antara yang bantu kita untuk bisa meninggalkan hal tersebut, ketahuilah bahwasanya ketika seorang menundukkan pandangan, maka Allah berikan kebahagiaan. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan setelah Allah mengatakan dalam surat An-Nur, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dzalika azka lahum." Kemudian Allah sebutkan setelahnya jauh ayat berikutnya, "Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah," dan seterusnya. Artinya kata Ibnu Qayyim, siapa yang menundukkan pandangan, Allah kasih cahaya dalam hatinya. Dzalika azka lahum. Antum lihat tafsir ayat ini. Siapa yang menundukkan pandangan lebih suci baginya. Lebih khusyuk dalam salatnya, lebih takwa kepada Allah, lebih terenyuh ketika baca Al-Quran. Anmalil amal, kata sebagian ulama, yaitu lebih semangat beramal soleh. Orang yang suka nonton macam-macam begitu, malas beribadah. Baca Quran gak betah karena dia ingin nonton lagi film. Ingin lagi nonton film, masih belum selesai, masih bersambung. Bangun malam juga susah. Dia malas beribadah, kenapa? Dia rupanya dalam hatinya itu terlalu banyak maksiat, terlalu banyak noda hitam. Setiap pandangan haram yang kita lihat noda hitam. Sehingga dia menderita di dunia. Tapi kalau dia meninggalkan itu semua, man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan min. Siapa yang tinggal sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti yang lebih baik. Lihat istrinya, dia lebih berhasrat, dia lebih senang ngobrol sama istrinya, dia lihat istrinya kelihatan cantik. Maka ini nasihat buat saya pribadi dan juga kepada ikhwan dan akhwat. Ini fitnah menimpa siapa saja. Bertakwa kepada Allah tatkala sendirian. Jangan kepo. Kalau tidak bisa bersendiri, jangan bersendirian. Kalau mau apa-apa, ajak teman. Kalau khawatir sesuatu sama teman, sama istri. Biar kita tidak terbawa.